Halo para pejuang pendidikan di Satuan Pendidikan Kesetaraan dan Sekolah Luar Biasa. Selamat datang di video tutorial penatausahaan ijazah. Video ini dibuat khusus untuk membantu Anda dalam mengelola ijazah dengan lebih efektif dan efisien, terutama terkait dengan pencatatan distribusi ijazah oleh Dinas Pendidikan. Seperti yang kita tahu, ijazah merupakan dokumen penting bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Penatausahaan ijazah yang rapi dan terstruktur sangatlah penting untuk memastikan keabsahan dan keamanan dokumen tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah lengkap mengenai penatausahaan ijazah, mulai dari penerimaan ijazah dari percetakan, pencatatan data ijazah, hingga proses distribusi ijazah kepada peserta didik. Mari kita mulai video tutorial ini dengan semangat dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mohon diperhatikan bahwa data yang ada di file penatausahaan ijazah ini adalah data sensitif yang tidak dapat disebarluaskan secara umum. Terima kasih. Panduan pengisian file penatausahaan ijazah bagi Satuan Pendidikan SKB atau PKBM. Langkah pertama, membuka file penatausahaan ijazah. Unduh file penatausahaan ijazah yang telah disediakan. Pastikan Anda menggunakan file yang sesuai dengan jenis satuan pendidikan Anda, baik itu SKB maupun PKBM. Buka file penatausahaan ijazah dengan menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Perhatikan tampilan file setelah terbuka. Baris pertama berisi kolom untuk nomor urut, provinsi, kabupaten atau kota, NPSN, satuan pendidikan, NISN, nama peserta didik, jenis kelamin, jurusan, kode ijazah dan nomor ijazah. Sebagai tips, sebaiknya simpan file penatausahaan ijazah di tempat yang aman dan mudah diakses. Anda dapat mencetak file ini sebagai arsip fisik. Langkah selanjutnya, setelah file terbuka dan Anda memahami tampilannya, kita akan mulai mendata ijazah peserta didik. Mari lanjutkan ke langkah berikutnya. Bagian bawah file penatausahaan ijazah biasanya terdiri dari beberapa sheet atau lembar yang berisi informasi penting terkait pengelolaan ijazah. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa sheet tersebut. Lembar sheet nomorator. Dalam lembar ini terdapat nomor ijazah yang sesuai dengan belangko yang dikirimkan ke masing-masing daerah. Lembar input nomor ijazah. Lembar ini digunakan untuk memasukkan nomor ijazah secara manual dari nomor ijazah pada lembar sebelumnya. Lembar pencarian digunakan untuk mencari data peserta didik yang terdata. Lembar pengembalian belangko digunakan untuk mencatat pengembalian belangko ijazah yang tidak terpakai. Lembar rekapitulasi berisi rekapitulasi data ijazah yang telah dicetak, didistribusikan, dan dikembalikan. Rekapitulasi ini membantu Anda dalam memantau status ijazah dan memastikan semua ijazah terkelola dengan baik. Sebagai tips, lakukan pengecekan berkala terhadap data ijazah untuk menghindari kesalahan atau kejanggalan. Mari lanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mempelajari cara mengisi data ijazah peserta didik. Pada lembar nomorator, terdapat kolom sebagai berikut. No adalah nomor urut, prefix adalah kode ijazah, daerah adalah kabupaten atau kota atau provinsi atau luar negeri penerima belangko ijazah. Jurusan DNA adalah kode dalam negeri ijazah paket A, jurusan DNB adalah kode dalam negeri ijazah paket B, jurusan DNC IPA adalah kode dalam negeri ijazah C IPA. Jurusan DNC IPS adalah kode dalam negeri ijazah C IPS, dan jurusan DNC Bahasa adalah kode dalam negeri ijazah C Bahasa. Nomor adalah nomor seri ijazah. Nomorator adalah gabungan prefix dan nomor seri ijazah. Nomor inilah yang tertera pada belangko ijazah. Nomor seri ijazah adalah angka unik yang dicetak pada setiap ijazah untuk membedakannya dari ijazah lainnya. Pada lembar input nomor ijazah, tugas PIC ijazah hanya mengisi nomor ijazah ke dalam sheet input nomor ijazah pada bagian kolom yang berwarna kuning. Pastikan nomor ijazah yang dimasukkan sesuai dengan nomorator yang tertera pada belangko ijazah. Sebagai tips, Anda dapat menggunakan mekanisme copy-paste untuk menyalin nomor ijazah dari lembar nomorator ke lembar input nomor ijazah. Pastikan data yang Anda masukkan akurat dan lengkap. Lakukan pengecekan kembali setelah selesai mengisi data. Jika nomor yang dimasukkan benar maka akan muncul keterangan Anda berhasil mengisi nomor ijazah.
Jika nomor yang dimasukkan berulang, maka akan muncul keterangan periksa kembali, nomor sudah digunakan pada kode ijazah yang sama. Jika nomor yang dimasukkan kurang satu digit atau salah, maka akan muncul keterangan periksa kembali nomor ijazahnya. Tombol pencarian dapat digunakan untuk mencari nama tertentu dengan menginput bagian nama yang diinginkan. Contoh, untuk mencari nama Repri Aguswartino, cukup dengan menuliskan nama Repri. Setelah muncul, maka kita bisa langsung klik tulisan tombol cari untuk menuju data atas nama Repri Aguswartino. Peserta didik yang tidak terdaftar 31 Desember namun dinyatakan lulus setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan, dapat ditambahkan di baris paling bawah. Atau apabila ada perubahan data atau perbaikan data, PIC Ijazah dapat menambahkan data baru di baris paling bawah tanpa perlu menghapus atau mengganti data yang sebelumnya sudah ada di atas. Apabila dari data yang ada ternyata peserta didik dinyatakan tidak lulus, maka data peserta didik tersebut tidak perlu dihapus namun cukup dilompati atau tidak diisikan nomor ijazahnya. Lembar pengembalian belangko ijazah digunakan untuk mencatat pengembalian belangko ijazah yang tidak terpakai. Pada lembar ini, PIC Ijazah dapat memilih alasan pengembalian ijazah di kolom berwarna merah dengan pilihan rusak. Pilih opsi ini jika belangko ijazah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Salah tulis, pilih opsi ini jika belangko ijazah tertulis salah dan perlu diganti. Tidak terpakai, pilih opsi ini jika belangko ijazah tidak terpakai. Lembar rekapitulasi adalah kontrol untuk belangko ijazah yang diterima, digunakan dan dikembalikan. Lembar rekapitulasi merupakan bagian penting dari pengelolaan ijazah yang baik. Ini membantu PIC Ijazah dalam melacak belangko ijazah dan memastikan penggunaannya secara efisien dan bertanggung jawab. Penambahan data peserta didik dapat dilakukan jika sudah divalidasi kebenarannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Pastikan semua data terisi dengan benar sampai muncul nomor urut dan kode ijazah valid dan sesuai. Mari kita lanjut ke pedoman atau petunjuk pengisian penatausahaan untuk sekolah luar biasa. Langkah pertama, sama seperti langkah pada penatausahaan ijazah untuk pendidikan kesetaraan. Langkah berikutnya juga sama, terdapat lembar nomorator, input nomor ijazah, pencarian, pengembalian belangko, dan rekapitulasi. Kolom pada lembar nomorator juga kurang lebih sama. Hanya saja untuk sekolah luar biasa terdapat pilihan kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka pada tiap-tiap jenjangnya. Berikut ini adalah pilihan kurikulum yang terdapat pada lembar nomorator, yang terdiri dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Penjelasan mengenai previs dan nomor seri ijazah juga sama dengan penjelasan pada penatausahaan ijazah pendidikan kesetaraan. Pada lembar input nomor ijazah, tugas PIC Ijazah hanya mengisi nomor ijazah ke dalam sheet input nomor ijazah pada bagian kolom yang berwarna kuning. Pastikan nomor ijazah yang dimasukkan sesuai dengan nomorator yang tertera pada belangko ijazah. Sebagai tips, Anda dapat menggunakan mekanisme copy-paste untuk menyalin nomor ijazah dari lembar nomorator ke lembar input nomor ijazah. Pastikan data yang Anda masukkan akurat dan lengkap. Lakukan pengecekan kembali setelah selesai mengisi data. Jika nomor yang dimasukkan benar maka akan muncul keterangan Anda berhasil mengisi nomor ijazah. Jika nomor yang dimasukkan berulang, maka akan muncul keterangan periksa kembali, nomor sudah digunakan pada kode ijazah yang sama. Jika nomor yang dimasukkan kurang satu digit atau salah, maka akan muncul keterangan periksa kembali nomor ijazahnya. Tombol pencarian dapat digunakan untuk mencari nama tertentu dengan menginput bagian nama yang diinginkan. Contoh, untuk mencari nama Repri Aguswartino, cukup dengan menuliskan nama Repri. Setelah muncul, maka kita bisa langsung klik tulisan tombol cari untuk menuju data atas nama Repri Aguswartino. Peserta didik yang tidak terdaftar 31 Desember namun dinyatakan lulus setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan, dapat ditambahkan di baris paling bawah. Atau apabila ada perubahan data atau perbaikan data, PIC Ijazah dapat menambahkan data baru di baris paling bawah tanpa perlu menghapus atau mengganti data yang sebelumnya sudah ada di atas.
Apabila dari data yang ada ternyata peserta didik dinyatakan tidak lulus, maka data peserta didik tersebut tidak perlu dihapus namun cukup dilompati atau tidak diisikan nomor ijazahnya. Lembar pengembalian belangko ijazah digunakan untuk mencatat pengembalian belangko ijazah yang tidak terpakai. Pada lembar ini, PIC ijazah dapat memilih alasan pengembalian ijazah di kolom berwarna merah dengan pilihan rusak. Pilih opsi ini jika belangko ijazah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Salah tulis, pilih opsi ini jika belangko ijazah tertulis salah dan perlu diganti. Tidak terpakai, pilih opsi ini jika belangko ijazah tidak terpakai. Lembar rekapitulasi adalah kontrol untuk belangko ijazah yang diterima, digunakan dan dikembalikan. Lembar rekapitulasi merupakan bagian penting dari pengelolaan ijazah yang baik. Ini membantu PIC ijazah dalam melacak belangko ijazah dan memastikan penggunaannya secara efisien dan bertanggung jawab. Penambahan data peserta didik dapat dilakukan jika sudah divalidasi kebenarannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Pastikan semua data terisi dengan benar sampai muncul nomor urut dan kode ijazah valid dan sesuai. Terima kasih telah mengikuti tutorial penatausahaan ijazah ini. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat mengelola ijazah peserta didik dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien. Jangan lupa untuk mencatat dan menyimpan data ijazah dengan baik. Melakukan pengecekan berkala terhadap data ijazah, dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan jika ada kendala dalam pengelolaan ijazah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya seputar pendidikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, terima kasih, dan jangan lupa bahagia.